Saya tidak bosan untuk mengingatkan ya terkait masalah keselamatan saat mengemudi. Ya. Sedikit saya mau bertanya, pagi-pagi yang sebelum Bapak melakukan pengiriman, apa saja yang harus dilakukan? Cek balok. Absen, ya. Selesaikan dulu pengisian fit to grab, ya. Terus jangan lupa untuk cek balok, ya. Yang suka mengecek balok berarti unitnya itu tidak ada istilah mengocok rem lebih dari 2 kali. Kalau ada kerusakan di unit, cepatnya ajukan. Terus satu hal lagi, kita harus ingat sebelum kita melakukan pengiriman, ada yang tahu dengan HRM? Nah, yang sering saya share di grup, HRM itu ada Hajar Road Map, ya. Di situ ada yang keterangan yang namanya kita harus mempersiapkan map. Ada yang tahu dengan map? Ada nggak? Yang sebelum berangkat kita mempersiapkan map terlebih dahulu. Pasti bapak sudah hafal. Map itu bukan map yang pakai handphone ya. Yang dimaksud map di HRM itu adalah memori atau mempersiapkan dengan pemikiran. Kita pada saat mau ngambil faktur dari dispatch, kita sudah tahu tujuan kita kemana nih. Contoh kita mau melakukan pengiriman ke area Jampang, berarti kita sudah tahu rutenya karena sering melakukan pengiriman ke daerah tersebut. Berarti kita sudah ada rekaman nih di kepala kita ya. Ini area yang rawan longsor sebelah mana nih? Ini area yang sering terjadi kecelakaan, daerah mana nih? Itu yang namakan map. Berarti kita sudah mempersiapkan map kita. Jadi pada saat bapak-bapak melalui area tersebut, bapak akan lebih hati-hati. Jadi mental kita sudah siap sebelum memasuki rute yang akan dilalui. Ini contoh halnya pada saat kita keluar dari DC, ya. Wah, ini jalur rawan kecelakaan nih, dari Jeprong ke Sukaraja. Itu kan rute Tengkorak. Kenapa disebut rute Tengkorak? Karena sering terjadi di situ kecelakaan. Betul nggak? Pada saat kita menanjak dari atas, itu belum tentu jalur itu aman. Bisa saja dari lawan arah itu ada kendaraan yang remblong. Betul nggak? Karena pada saat pengemudi mengalami remblong, itu jarang sekali mentalnya pasti dia akan goyah, dia akan panik. Ya, jadi rute yang suka kita lalui Cianjur Selatan, Gampang Surade, itu seharusnya bapak-bapak sudah apa? Ya, sudah di luar kepala. Area mana yang rawan, yang sering terjadi kecelakaan, area mana yang banyak tikungan, area mana yang rawan longsor, area mana yang rawan banjir, itu harus sudah diketahui, ya. Betul nggak? Oke, terus saya ingatkan terkait masalah serah terima barang di toko, terutama materai. Pastikan sebelum kita berangkat, materai pastikan terlebih dahulu. Berapa toko yang ada materainya? Ya. Jangan sampai kita sudah sampai toko,
ternyata materainya tidak ada. Terus pada saat kita terima barang di toko, pastikan tidak ada barang yang tertinggal atau pasangan toko lain diturunkan barangnya. Ya. Terus saya ingatkan kembali terkait masalah pengisian bahan bakar yang saat ini sangat sulit, ya, sangat sulit terkait bahan bakar. Hati-hati saat penginputan kilometer, hati-hati saat penginputan nominal, hati-hati saat penginputan jenis BBM. Ya. Jangan sampai ada anomali. Foto dokumentasi, ya saya ingatkan kembali, jangan ada yang sembarang. Karena ini akan mencakup ke rasio. Ya. Terus terkait penyampaian penyelesaian OTD, ya saya ingatkan kembali, kalau mau izin istirahat, izin makan, silakan untuk dilakukan di toko, jangan di luar area dari itu. Ya, kenapa? Karena saat ini bahan bakar kita lagi sulit, jangan sampai ada dusta di antara kita. Kemarin ada instruksi dari manajemen Giro, akan ada sistem perolihan batangan per 1 bulan. Kenapa? Untuk menghindari kecurangan. Itu manajemen sudah berpikir sampai sejauh sana. Kalau batangannya bermasalah, salahnya tekor, BBM-nya tekor, itu masih banyak berindikasi. Dengan dirolingnya sistem batangan, mungkin itu pencegahan secara ringan, ya. Karena untuk efektifnya, kita juga kalau dalam kondisi saat ini BBM itu sangat sulit, ya. Sampai pengisian itu kita tidak bisa melakukan untuk ukur. Betul nggak? Satu hal lagi yang mau saya sampaikan, ini yang paling penting sekali ini. Tolong ingat, jangan sampai di akhir nanti ada miss. Ya. Yang pertama, menaikkan PPh 21 pajak. Oke. Yang kedua, masalah kontrak kerja. Bagi yang kontrak kerjanya masih ada sisa, terus kita resign atau mengundurkan diri, sisa 1 bulan. Contoh, Pak Andri Andriansyah ini kontraknya 3 bulan, dia baru berjalan 1 bulan, dia sudah resign. Ada tanggung jawab dari pihak kedua untuk menyelesaikan kontrak kerjanya 2 bulan. Tetapi pihak kedua dia sudah mengundurkan diri, maka sisa kontraknya pihak kedua harus membayar. Jadi saya sarankan, apabila ada niat bahwa Bapak mau resign, konfirmasi terlebih dahulu ke saya. Pak, berapa bulan lagi sisa kontrak saya? Dan ini yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai bapak-bapak yang mengganti rugi, karena sama, manajemen pun halnya sama. Kita putus kontrak dengan ada sisa kontrak 2 bulan, manajemen harus membayar ke kita sisanya kontraknya, betul nggak? Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang bertanyakan? Hah? Apa? Kalau ada yang kabur? Ada yang kabur berarti insentifnya tidak akan diberikan. Contoh, ada yang tindakan pidana, ya,
ada yang kabur tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Ya, dia nggak masuk, berarti bisa insentifnya tidak akan diberikan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Pajak terkait masalah pajak PPh 21 sudah paham? Karena juga paling gede pajak ini. Oke, saya sampaikan. PPh 21 menyesuaikan dengan tanggungan hidup. Ya, apabila yang single itu akan lebih besar. Apabila yang sudah memiliki istri anak satu itu ada perbedaan dengan yang memiliki anak dua, anak tiga. Mungkin akan lebih kecil. Kalau yang single kayak Andri Anca, Muhammad Ali, dan Mario, pokoknya single itu mungkin PPh-nya akan lebih besar. Jadi Sutisna, ya. Kalau nanti pas begitu gajian ternyata, wah Pak, potongan saya ini besar. Lihat dulu PPh-nya berapa. Ya, di slip lagi sudah tercantum apa saja yang jadi tanggung jawab si karyawan, apa saja yang jadi tanggung jawab manajemen. Ya, itu terkait dari BPJS-nya. Untuk BPJS semua sudah aktif, ya. BPJS kesehatan semua sudah aktif, yang kanker ke grup. Ya, cuma untuk tenaga kerjanya mungkin yang kemarin diceritakan itu belum semuanya aktif kembali. Ya, jadi untuk JKN itu aktif. Ya, yang sekiranya frustasi, aktif silakan. Tolong menantemu. Ya, oke. Dikarenakan sudah siang, mood kita tinggi, kiriman kita tinggi. Tolong untuk menjaga pola istirahatnya. Ya, pola istirahat kita jaga, stamina kita jaga. Karena kita mungkin akan pulang malam terus. Ya, untuk saat ini informasinya dari pihak customer kita, setiap tanggal ada tanggal merah itu pasti kita masuk. Ya, memang efeknya dia, grup kita, otoritas kita akan tinggi. Ya, jadi stamina tolong dijaga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu istirahat kita. Ya, kalau sudah pulang malam, cepatnya kita istirahat. Ya, kecuali kalau golongan darahnya O. Ya, kalau O biasanya agak kuat. Sehari 2 hari dia kuat gadang. Nggak lama dia sakitnya langsung mati. Ya, mati. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan tolong pada saat memasuki ruangan dispet, saat ini tolong antri. Ya, karena mungkin ada hal yang akan diberikan oleh dispet. Lumayan lah. Ya, ada pengharapan beberapa hari sampai tanggal 16. Oke. Ya, mungkin hari ini agak sedikit semangat lah. Ya. Oke, tapi tolong ya, jangan berhenti di sembarang tempat. Apapun itu alasannya itu salah. Ya, terkecuali kalau unitnya ban, mogok. Oke, tidak jadi masalah. Yang penting memberikan informasi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup briefing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.